Assalamualaikum sahabat muslim. Sudahkah kita sadar bahwa ada uang yang kita pegang setiap hari yang bisa mengundang murka Allah? Kita sering berpikir, ini hanya bunga kecil, tak masalah. Tapi tahukah kamu, setiap rupiah riba yang masuk ke dalam kantong kita adalah bara api neraka yang akan membakar hidup kita. Astagfirullah. Inilah fakta yang sengaja ditutupi oleh banyak orang demi kenyamanan dunia. Kita harus tahu, ini bukan hanya soal hitungan matematika, ini soal iman kita yang sedang dipertaruhkan. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 275. Jika Allah sudah berbicara seperti ini, masihkah kita berani menutup mata? Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 278. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba sehingga Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang kepada mereka yang terus melakukannya. Ini adalah salah satu dari sedikit dosa yang mendapat ancaman langsung dari Allah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan yang sangat jelas mengenai riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menikahi, berzina dengan ibunya sendiri. Bukhari Muslim. Ibnu Majah. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba dalam Islam. Bahkan, dosa riba yang paling ringan sekalipun disamakan dengan dosa besar lainnya, yaitu zina dengan ibu kandung. Ini adalah perbandingan yang mengejutkan, dan menunjukkan bahwa riba tidak boleh dianggap remeh. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Harian Muslim Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa dosa riba tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga melibatkan semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi riba, termasuk pencatat dan saksi. Semua pihak yang terlibat mendapatkan dosa yang sama. Dari penjelasan Al-Quran dan hadis, jelas bahwa riba membawa dampak yang sangat buruk bagi pelakunya. Selain mendapatkan dosa besar, riba juga memiliki dampak negatif dalam kehidupan duniawi, seperti menumbuhkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan kehancuran moral. Hukuman bagi pelaku riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah sangat berat. Tidak hanya ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga di akhirat nanti, pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan tidak bisa berdiri tegak, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah 275, ayat 275. Assalamualaikum sahabat muslim. Dengan memahami pandangan Al-Quran dan hadis tentang riba, kita diajak untuk merenungkan kembali, apakah harta yang kita peroleh benar-benar bersih dari riba? Jika belum, inilah saatnya untuk berubah, demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Mari jauhi riba, dan raih keberkahan yang hakiki. Assalamualaikum sahabat muslim.